ketika seseorang itu mereka diberikan oleh Allah sebuah ma'isyah, sebuah penghidupan yang halal, maka itu juga merupakan barokah. Ketika seseorang itu mendapatkan ma'isyah itu penghidupan, ketika dia mencukupi keluarganya, ketika dia memberikan kepada dirinya, kepada keluarga yang dia cintai dengan harta-harta yang halal, dengan harta yang halal itu menopang bagaimana kehidupan dia, sampai akhirnya harta halal itu berputar kepada dirinya dan dipergunakan harta yang halal pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun merupakan arti dari keberkahan itu sendiri. Terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah, ketika orang tidak lagi memperdulikan yang halal dengan yang haram. Ya. Kita hidup pada zaman ketika Rasulullah sudah memberikan sebuah keterangan. Sayati zamanun 'alan nas la yubalil mar'u min aina apa? Sebentar Abi lagi dakwah ya, Nak. Kata Rasulullah SAW, Nabi menyampaikan kepada kita akan datang satu waktu ketika manusia itu tidak lagi memperdulikan min aina akhadal mal, dari mana dia mengambil hartanya. Ahuwa halalun am huwa haramun, apakah itu halal ataukah itu haram. Maka ketika zaman itu sudah datang, lalu ada orang yang diteguhkan oleh Allah hatinya supaya dia hanya mengambil yang halal, sebagaimana lebah ketika tidak mengambil kecuali yang baik. Orang yang berprinsip hidupnya sebagaimana lebah, dia tidak mengambil kotoran sebagaimana lalat, dia tidak singgah kepada tempat yang menjijikkan sebagaimana lalat, dia hanya mengambil sesuatu yang baik, dia mengambil putik-putik dalam satu pohon, lalu dari putik madu yang dia peroleh, dia berikan kepada keluarganya. Siapapun mereka yang diberikan jalan kehidupannya sebagaimana lebah, hanya mengambil yang baik, maka itu adalah tanda keberkahan. Nah, apa? Boleh sana. Ya. Maka dia mendapatkan keberkahan. Jadi mana keberkahan yang kedua itu apa? Ketika saya, Bapak dan Ibu semuanya, lalu Allah jadikan kehidupan kita sama dengan kehidupan lebah. Kan kita paham ya, lebah ini merupakan salah satu binatang yang diberikan oleh Allah keistimewaan sebagaimana semut, sebagaimana kuda perang. Ya. Maka dia memiliki keistimewaan. Allah kalau ingin memberikan keberkahan kepada manusia, maka dijadikan hidupnya itu kayak lebah. Filosofi kehidupan dia itu kayak lebah. Tidak mengambil kecuali yang baik, dan yang dikeluarkan pun sesuatu yang baik. Jadi semua yang terjadi pada diri lebah itu kan semuanya kebaikan. Semuanya kebaikan dalam diri lebah itu. Diambilnya di tempat yang baik, keluarnya pun juga sesuatu yang baik. Orang, kalau Allah menetapkan kebaikan untuk orang itu, maka Allah akan berikan hidupnya kayak lebah. Akhirnya, dia diberikan oleh Allah kekuatan untuk mampu menampik yang haram, menampik yang syubhat. Lalu dia diberikan kekuatan, tangannya tidak mengenal kecuali harta yang halal. Lalu dia tidak mengenal tangannya kecuali menempatkan harta yang halal di tempat yang terbaik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Dia tahu kapan memberikan nafkah keluarga, dia tahu kapan dia memberikan di jalan Allah dan kepada kaum muslimin. Hidupnya sederhana di dalam masalah ketika mencari harta. Sehingga kalau ada di antara kita yang mampu menjalankan bagaimana hidupnya, dia tidak memegang sesuatu kecuali itu yang baik, berarti Allah sedang menginginkan keberkahan Allah sedang menginginkan keberkahan mengalir pada kehidupan kita. Kalau seseorang itu sudah mendapatkan sebuah kehidupan yang halal, jauh dari yang haram dan jauh dari yang syubhat. Nah, tentunya kita harus mengerti ya, konsepnya harta itu sudah sering saya menyampaikan. Konsepnya harta itu cuma dua, Bapak dan Ibu notaris yang semoga Allah rahmati. Konsepnya harta itu cuma dua. Kalau halal dihisab, kalau haram adabnya pedih. Kalaupun halal, hisabnya panjang. Kalaupun haram, adabnya pedih. Dan sesungguhnya, jalan ke surga itu
Dimulai dari sebuah perangkat ketika kita memasukkan yang halal ke dalam keluarga kita dan memasukkan sesuatu yang halal kepada keluarga kita. Menyuapi diri kita dengan yang halal, menyuapi keluarga kita dengan yang halal, maka itu merupakan modal besar untuk mendapatkan hati yang salim, dan mendapatkan dari hati yang salim itu adalah rahmatnya Allah. Makanya kalau kita melihat ya, kalau kehidupan kita dulunya kita suka tidak peduli mau ngambil apapun, bahkan terkadang kita termakan dengan sebuah narasi yang mengatakan cari yang haram aja susah apalagi yang halal, lalu kita termakan mentah-mentah dengan perkataan itu yang menjadikan kita tidak peduli apapun, dan kita selalu berkata selama saya tidak nyakitin orang ya saya anggap itu halal. Padahal yang haram itu kan bukan hanya definisinya menyakitin orang, tapi definisi haram kan sudah dijelaskan detail di dalam syariat. Tapi selama kemudian kita dulunya semacam itu, kok tiba-tiba setelah kita melewati berbagai macam guncangan hidup, melewati berbagai macam masalah, sampai kembali menyadarkan kita untuk memperbaiki apa yang kita ambil, supaya yang terjadi pada diri kita menjadi baik, maka kita sudah mulai menyerupai dengan kehidupan lebah ketika mengambil madu dan mengambil yang baik dari bunga dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik dari madu, maka itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Makanya Masya Allah ya, ini juga termasuk salah satu tantangan besar kita ibu-ibu dan bapak. Kalau kita ingin lihat anak kita barokah, itu bukan berarti kita bebas menjadikan anak kita memilih profesinya itu apa aja. Apalagi kalau profesi yang diinginkan anak kita hanya berdasarkan kepada tren dan tidak peduli yang halal dan haram. Tapi kita diwajibkan sebelum menikahkan mereka, sebelum memilihkan keluarga untuk mereka, maka wajib setiap orang tua itu memilihkan profesi yang barokah, di mana apa yang didapatkan oleh anak kita itu betul-betul baik, dan itu merupakan harta yang halal. Dan mereka sebagaimana kehidupan lebah. Ini termasuk salah satu karunia besar ini. Orang yang memiliki gaji 3 juta, tapi bersih dari yang haram dan syubhat, itu jauh lebih baik daripada orang yang memiliki gaji 20 juta, tetapi di dalamnya ada yang syubhat dan haram. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan nanti dari gaji 20 juta tetapi di dalamnya ada yang haram dan syubhat, maka cara membayar feedbacknya itu jauh lebih besar daripada yang didapatkan. Daripada orang yang bergaji 3 juta, jauh lebih rendah daripada yang 20 juta, tapi dia bersih dari sesuatu yang haram dan syubhat, maka dia tidak akan banyak memberikan tumbal. Karena apa? Harta haram itu selalu minta tumbal. Harta yang haram itu selalu meminta tumbal dalam tanda kutip. Tumbal itu apa saja? Karena harta haram itu benci oleh Allah. Tidak ada zat yang paling membenci harta haram kecuali Allah. Karena Allah membenci harta yang haram, maka hukum di dalam harta yang haram itu apa? Selalu meminta tumbal. Bisa jadi anak kita banting pintu di depan kita, sumpah serapah kepada kita. Bisa jadi itu mungkin karena kumpulan-kumpulan dari harta haram yang pernah kita suapkan kepada mereka. Lalu tanpa kita sadari, apa yang kita suapkan dari harta haram kepada anak-anak kita, maka itulah yang menjadikan tingginya suara dia dan sombongnya dia kepada orang tuanya. Dan itu pun tidak lepas dari peran serta ketika orang tua memberikan kontribusi harta yang haram. Makanya saya ngeri sekali ketika membaca sebuah tulisan seorang guru, harta haram itu meminta tumbal. Dan kamu harus mempersiapkan tumbalnya. Karena harta haram itu terkadang dapatnya gampang. Tapi apapun yang gampang didapatkan harta haram daripada yang halal, selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Dan inilah yang menjadikan kita terkadang harus betul-betul merenungkan betul secara dalam dan makna yang menyeluruh. Betapa kita
mengkhawatirkannya kalau kita akhirnya menggampangkan yang haram pada kehidupan kita. Jadi disinilah kita akhirnya mendapati definisi yang kedua. Tanda hidupmu penuh barokah itu apa? Ketika mobilmu, ketika gadgetmu, ketika rumahmu, mengalirnya mereka dari aliran-aliran harta yang halal. Lalu jadilah itu handphonemu, jadilah itu gadgetmu, jadilah itu pakaian yang kamu kenakan. Dan kamu mengerti betul setiap aliran sampai kita mendapatkan fasilitas ini dari harta yang betul-betul halal, maka itu tanda barokah. Itu tanda barokah. Lalu ketika kita berkomitmen untuk melahirkan dari harta halal ini adalah sebuah kebaikan yang lebih besar, sebagaimana sebagaimana lebah mengeluarkan madu dari putik yang diambil, maka itulah barokah yang lebih besar lagi. Jadi orang yang barokah itu dijadikan hidupnya simpel sebagaimana simpelnya lebah. Tidak hinggap kecuali di tempat yang baik dan tidak keluar dari hidupnya kecuali sesuatu yang bermanfaat. Nah, itulah makna barokah yang kedua.